Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Al-Farabi, mahasiswa FK Unisula Angkatan 2018, modul reproduksi SGD 13. Baik, pada kesempatan skill kali ini, saya akan melakukan pemeragaan skill pemeriksaan vaginal tuse untuk kasus ginekologi. Baik, sebelum kita mulai pemeriksaannya, alangkah baiknya kita lakukan inform consent terlebih dahulu kepada pasien dan menjelaskan kepada pasien apa tujuan dari tindakan ini. Baik, Assalamualaikum Ibu, saya dengan Dr. Al-Farabi. Ibu, di sini saya izin untuk melakukan pemeriksaan colok vagina atau vaginal tuse. Nah, pemeriksaan ini tujuannya adalah untuk supaya saya bisa menilai apakah ada atau tidak kelainan atau penyakit pada organ genital Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik, Ibu mohon maaf, tadi ke sini ditemani oleh anggota keluarga atau tidak? Apabila ditemani oleh anggota keluarga, maka bisa diminta untuk menemani. Apabila tidak, maka saya di sini hadirkan seorang perawat untuk mengamati saya selama melakukan pemeriksaan pada Ibu. Seperti itu ya, supaya Ibu merasa lebih aman dan nyaman. Kemudian Ibu mohon maaf, apakah ingin buang air besar atau buang air kecil sebelumnya? Kalau misalnya ingin buang air sebelumnya, maka dipersilakan untuk buang air terlebih dahulu. Apabila tidak, maka bisa menempatkan pada posisi yang sudah di tempat yang sudah disediakan. Baik, bisa dilepas terlebih dahulu bagian celananya, lalu bisa diposisikan mengangkang ya Ibu ya. Lalu kita bantu pasien untuk menempatkan posisi yang ideal, yaitu posisi litotomi, berbaring pada bed ginekologi dan kakinya kita tempatkan pada penyangga yang sudah disediakan. Nah, kemudian kita tutup bagian bawah. Sebelumnya kita cuci tangan terlebih dahulu. Nah, cuci tangan kita menggunakan handscoon. Handscoon kita gunakan pada tangan kanan, namun sebelumnya kita berikan dulu duk pada bawah perineum Ibu. Lalu kita gunakan handscoon pada tangan sebelah kanan saja. Nah, kemudian setelah kita menggunakan handscoon, lalu kita posisikan kita berdiri searah kaki kanan menderita dan juga kita menghadap ke arah vulva. Nah, setelah itu kita lakukan inspeksi terlebih dahulu pada genital eksternalnya, mulai dari mons veneris, kemudian labia mayor, labia minor, kemudian pada daerah perineum, lalu pada daerah OUE atau mungkin klitoris, introitus vagina. Adakah kelainan-kelainan pada organ yang tadi saya sebutkan? Kemudian juga kita nilai apakah terdapat kelainan UKK di situ, dan juga kita lihat juga apakah ada discharge yang keluar dari vagina. Kalau ada, maka kita nilai warnanya apa, kemudian cairan yang keluar itu discharge yang keluar berupa apa. Nah, setelah itu kita lakukan disinfeksi pada labia mayor. Kita mulai dari sebelah kanan terlebih dahulu, dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah atau lebih tepatnya dari mons veneris sampai ke perineum. Ini. Kemudian kontralateralnya sisi sebelahnya. Oke. Setelah itu kita lakukan VT-nya. Nah, sebelum kita lakukan VT, kita nilai terlebih dahulu pada organ genital pasien atau pada vaginanya, apakah masih ada sekret yang sekiranya bisa melicinkan dan bisa mendukung untuk melakukan vaginal tuse. Nah, pada pasien-pasien yang sudah usia lanjut atau geriatri, yang mana sudah organ reproduksinya sudah berhenti, maka sedikit ditemukan sekret di situ yang memudahkan untuk melakukan VT, maka bisa kita gunakan gel untuk lubrikasi dan yang membantu kita dalam melakukan pemeriksaan. Namun pada pasien-pasien yang masih usia yang reproduktif, maka bisa kita lakukan langsung. Nah, kita lakukan VT-nya. Baik Ibu, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas.
Mohon maaf kalau agak kurang nyaman. Kita masukkan terlebih dahulu jari tengah. Kita agak menekan ke komisura posterior. Nah, untuk relaksasi otot-otot vagina di sekitarnya, lalu kita susul dengan jari telunjuk, kita masukkan saja, lalu kita susuri dinding belakang, depan, kanan, kiri sampai kita meraba dari porsio. Nah, setelah kita meraba dari porsio, kita cermati dan kita rasakan apakah ada kelainan di situ. Nah, setelah teraba porsio, maka kita lakukan pemisahan bimanual. Kita tekan pada sumber simfisisnya, kita tekan dan kita pusatkan pada jari yang kita masukkan ke vagina. Nah, lalu kita tentukan, kita proyeksikan sebesar apa uterus. Nah, kemudian konsistensinya bagaimana, kenyal, keras, atau teraba kistik. Kemudian posisinya bagaimana, entah itu antifleksi atau retrofleksi, dari sinistra. Lalu kita tanyakan juga apakah ada nyeri tekan. Ibu, mungkin dari yang saya tekan ini apakah terasa nyeri? Oh, baik. Kemudian kita juga menilai dari besarnya porsio, konsistensinya, dan juga kita nilai, kita periksa OUE-nya itu tertutup atau terbuka. Nah, setelah itu kita arahkan pemisahan bimanual ke sisi kanan uterus. Yang kita periksa adalah adnexa dan parametriumnya. Kita raba apakah terdapat perbesaran ovarium. Nah, kalau misalnya dia membesar, maka konsistensinya bagaimana, kemudian ada nyeri tekan atau tidak, kemudian mobilitasnya bagaimana, mobile atau tidak dari tuba uterinanya, kemudian nyeri atau tidak, dan juga membesar atau tidak. Dan di parametriumnya itu apakah teraba infiltrat atau kaku. Nah, kemudian setelah bagian kanan kita periksa bagian kiri juga, yang kita nilai sama, yaitu adnexa dan parametrium. Untuk interpretasinya sama seperti yang tadi saya sebutkan di kontralateralnya. Kemudian kita lakukan pemisahan pada covum 12, yaitu ke arah belakang atau ke arah bawah. Tetap di manual, kita arahkan ke fornix posterior. Kita raba apakah teraba menonjol atau datar saja. Kalau teraba menonjol, itu berarti covum 12-nya itu terisi oleh massa atau cairan atau mungkin darah. Nah, kemudian yang terakhir kita tarik kedua jari secara perlahan. Nah, kita amati apakah terdapat discharge yang menempel pada sarung tangan atau tidak. Baik, setelah itu kita lakukan pemeriksaan in speculo pada vaginanya. Nah, untuk pemeriksaan ini kita gunakan Henskun pada kedua tangan. Baik, yang sebelah kiri kita gunakan. Nah, kemudian kita pasang duct steril. Nah, ini sudah kita pasang. Lalu kita ambil spekulumnya. Seperti ini, pastikan dalam keadaan tertutup. Lalu kita posisikan di depan vulva. Lalu kita hidupkan lampu sorot. Nah, setelah itu kita beri atau olesi ujung dari spekulum dengan jeli. Kita pegang spekulum dengan jari tengah, telunjuk dan ibu jari secara gentle. Nah, seperti ini. Kemudian kita posisikan seperti ini, miring, sambil sedikit ditekan nantinya. Sedikit ditekan ke arah komisura posterior untuk merelaksasi dari otot sekitar. Lalu setelah masuk 2-3 cm, putar 90 derajat ke arah bawah. Nah, kemudian kita susuri dinding vagina sampai terlihat porsio. Kemudian kita kunci. Nah, ini. Kemudian kita lihat dinding vagina kanan dan kiri. Kita perhatikan porsionya, besarnya bagaimana, kemudian ada perlukaan atau erosi atau tidak, ada polips atau kista atau tidak,
kemudian ada mioma atau tidak, kemudian ada tidaknya benang IUD, kemudian kita juga tentukan OE-nya dia tertutup atau terbuka, kemudian juga kita lihat apakah ada discharge yang dia itu keluar. Nah, lalu kita untuk melihat dinding depan atau belakang vagina, kita bisa memutar dari spekulumnya searah dengan jarum jam seperti ini. Jarum jam. Nah, setelah itu kita lakukan sondase. Nah, kita ambil kaset steril, menggunakan tampon tang, kemudian kita oleskan pada porsionya. Kemudian kita ambil tenakulum jepit, kita jepit porsio di bagian depan, kita masukkan terlebih dahulu. Setelah kita jepit, lalu kita pegang dengan tangan kiri. Nah, lalu kita ambil sonde, kita pegang sonde seperti kita memegang pensil, seperti ini posisinya. Kemudian kita masukkan perlahan dengan posisi sonde sesuai dengan posisi uterus hasil PT sampai menyentuh dari fundus uteri. Nah, setelah menyentuh, setelah kita rasakan dia menyentuh, lalu kita tarik secara pelan-pelan sampai keluar. Nah, kemudian kita tentukan besarnya uterus dengan melihat bekas discharge yang menempel pada sonde. Nah, setelah itu lepas tenakulum, pastikan tidak ada perdarahan yang keluar akibat dari jepitan dari tenakulum itu. Nah, setelah itu kita lepas spekulumnya. Nah, kita kendorkan kuncinya supaya dia tidak membuka, lalu kita tarik perlahan, kemudian spekulum itu sampai keluar dari vagina seperti ini. Kemudian kita alat bekas-bekas pemeriksaan kita taruh di tempat yang sudah disediakan. Kemudian kita melepas sarung tangan. Kemudian saya cuci tangan. Alhamdulillah ibu, misalnya sudah selesai, ibu bisa dipakai kembali celananya, kemudian bisa memposisikan untuk duduk. Alhamdulillah pemeriksaan dari tolak vagina atau vagina tusse sudah selesai. Demikian pemeriksaannya. Sebelumnya dia mau ditanyakan terlebih dahulu ibu. Baik, terima kasih atas kerjasamanya, mudah-mudahan sehat selalu. Baik, assalamualaikum ibu, saya pamit undur diri ya. Baik, demikian tadi pemeragaan skill pemeriksaan vaginal tusse untuk kasus ginekologi yang sudah saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Apabila dijumpai pada saya kekurangan dan kesalahan, maka saya mohon masukannya agar kedepannya saya lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.